Ternyata ada sosok yang menarik rain coverku, batin Bila. Perempuan berjubah putih, mukanya pucat, berambut panjang, dan tangannya membiru. Astagfirullah, ucap Bila sedikit kaget. Bila berjalan dengan gemetar, dia menundukkan kepala dan terus melangkah. Mereka berjalan dengan trek naik turun, tapi masih sekiranya banyak landainya. Tak terasa 1 jam lebih mereka berjalan dan sampailah di pos 1. Dan berawal disinilah perjalanan malam berbintang berubah menjadi malam mencekam. Mereka memutuskan sejenak untuk istirahat di sini, sekedar minum dan menghela nafas. "Luk, jangan istirahat di pohon itu," ucap Bila pada Lukman, karena Bila merasa di situ tidak boleh untuk beristirahat. "Kenapa toh, Bil?" jawab Lukman. "Pokoknya jangan di situ," ucap Bila pada Lukman lagi. "Halah, nggak apa-apa, Bil," jawab Lukman santai. Bila pun kesal dan membiarkan Lukman istirahat di pohon itu. Itu ada tenda di pohon gede itu," ucap Ricky sambil menunjuk ke arah tenda yang memang ada di dekat pohon besar. "Coba dicek aja, disapa, siapa tahu kita ditawari kopi," ucap Agus. Ricky dan Agus pun mendekati tenda itu. "Mas, Mbak," ucap mereka berdua. Aneh, tidak ada yang menjawab, padahal ada 2 tenda di situ. "Coba didekati, dipanggil dari depan tenda," ucap Bila. Mereka berdua pun memanggil lagi. "Mas, Mbak." Tak ada sautan. Ricky pun membuka tenda tersebut dari depan dan ternyata orang sopo-sopo ning kene, yang ditranslate dalam bahasa Indonesia menjadi "tidak ada siapa-siapa di sini," ucap Ricky. Bila langsung merinding. Semua bulu kuduk serasa berdiri, ditambah udara dingin dengan hawa udara yang sama sekali tidak enak. Mistis, horor, suasana di pos 1 ini. Bila pun melihat Lukman, karena dari tadi dia tidak ikut bicara. Ternyata Lukman tertidur, tapi di atas Lukman ada kain putih begitu panjang. Dia melihat ke atas, tak ada ujungnya. Dan seperti bergelantungan, bawahnya seperti kepala dengan rambut panjang. Menempel di pohon dan ingin mendekati Lukman. "Lukman, bangun, ayo lanjut," ucap Bila. Iya Bil," jawab Lukman langsung terbangun, berdiri mendekati mereka. Sosok itu langsung memandang Bila dengan kengerian dan senyum yang menakutkan. "Ayo lanjut," ajak Ricky. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Sekian jam mereka berjalan, mereka terus saja diikuti dari belakang oleh sosok perempuan berjubah putih. Akhirnya sampailah mereka di pos 2. "Bang, kita bongkar tenda di sini aja ya," pinta Bila pada Ricky. "Apa ndak kelamaan nanti kalau mau attack puncak?" ucap Ricky sambil tertawa. "Enggak, nanti aku bangunin jam 5 pagi," jawab Bila. "Ya udah," jawab Ricky. Mereka akhirnya mendirikan tenda di pos 2 dekat pohon rimbun dan ilalang. Mereka mendirikan tenda dengan posisi berhadap-hadapan. Sialnya, Bila harus di tenda sendiri karena dia cewek sendiri dan yang lain tidak enak jika satu tenda dengan perempuan. "Bang, masa sendiri? Aku takut," ucap Bila. "Gak apa-apa Bil, masa aku nemenin?" "Ya gak bisa," jawab Ricky. Dan yang lain pun juga berkata sama dengan Ricky. Merasa tidak enak jika satu tenda berdua dengan perempuan. Kemudian mereka tidur di tenda masing-masing. Para cowok menjadi satu di tenda bertiga dan Bila sendiri. Udara kian menusuk. Bila merasa jika udara sudah mendekati minus derajat. Karena ingus tak hentinya keluar dari hidung dan embun pun sudah menjadi es.
Bila memutuskan untuk tidur. Dia tidur sendiri, menghadap ke kanan. Bila merasa udara telah menembus tenda, dingin, tapi lama-lama gerah, panas. Bila terbangun dan berbalik menghadap kiri, dan bila melihat sosok yang melotot dengan mata hitamnya, sosok dengan wajah melepuh hitam membusuk, sosok dengan kain putih kotor bercampur tanah, tetap di depan muka dan memandang Bila. Ingin rasanya berteriak. Batin Bila dalam hati, "Tolong, tolong!" Tapi mulut seperti terkunci. Badan lemas tak berdaya, tak bisa apa-apa, tak bisa digerakkan. Sosok itu masih menatap Bila dengan wajah buruknya. Wajah dengan kuncir di kepalanya. Masih menatap dengan tatapan penuh dendam. Kalian penasaran sama kelanjutan ceritanya? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus nyalain lonceng channel Absurdly ya. Tunggu part 3-nya. Thank you.